Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ke part yang kedua, masih di chapter 19 keuangan publik. Oke, kita lanjut lagi di sini general case. Nah, jadi tadi itu kan kita udah bahas ya segala macam lah ya. Nah, pada intinya ketika demand itu tadi lebih elastis, maka beban yang ditanggung oleh konsumen itu akan lebih kecil. Ya. The less elastic in demand relative to supply, the larger share of the incidence falls on demand. Jadi intinya ketika demand itu elastis, maka beban yang ditanggung oleh konsumen itu akan lebih kecil. Logikanya gini, ketika demand lebih elastis, elastis itu kan artinya kan ya fleksibel lah ya, bisa dibilang gitu lah ya. Berarti konsumen itu kan punya pilihan lain kan. Artinya ya bisa aja barang yang tadi itu kan barang elastis ya. Anggaplah barang elastis nih, anggap. Bisa aja barang yang tadi itu merupakan barang yang punya banyak substitusi. Jadi tadi kan dikenakan pajak kan, sehingga harga barangnya lebih mahal kan. Jadi ketika harganya naik karena pajak, maka konsumen itu bisa beralih ke barang lain ya, karena barang itu tuh elastis, punya banyak substitusi. Sehingga apa? Nantinya yang akan menanggung pajak itu ya si produsen ya, karena barangnya enggak konsumen beli, karena ada penggantinya yang lain. Bisa aja konsumen beralih karena itu harganya mahal, maka dari itu konsumen beralih ke pilihan barang lain yang substitusi yang sejenis. Ya alhasil ya itu, yang menanggung pajak itu ya si produsen gitu. Nah, for the products with an inelastic demand ya, jadi sementara itu untuk produk-produk yang inelastis, the burden of the tax borne almost entirely by the consumer. Nah, jadi untuk produk yang inelastis itu tuh konsumen tuh akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan produsen. Elastis itu kita anggap kayak fleksibel, inelastis kita anggap kaku. Nah, dikatakan bahwa di sini itu konsumen akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan produsen. Ya, ketika barang itu inelastis. Kenapa? Gini, ketika barang yang demandnya inelastis, biasanya dia itu barang-barang yang nggak punya substitusi dekat. Jadi ya semahal apapun harganya, sedangkan kita butuh barang itu, mau nggak mau ya kita beli dong. Dan itu nggak ada substitusinya karena itu ya inelastis barangnya. Jadi semahal apapun, sebanyak apapun beban pajak yang kita tanggung ketika kita butuh karena barang itu inelastis, maka pasti kita akan beli. Contohnya itu kayak barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang lainnya lah. Intinya yang dia itu bisa menjadi kebutuhan dasar daripada seseorang. Gitu sih. Nah, selanjutnya supply elasticities. Oke, di sini kalau tadi kan di part yang satu itu kita udah bahas ya demand, kita bahas demand. Nah, terus ini kita bahas gimana sih kalau yang terjadi itu pada titik supply-nya di sini ya, titik supply-nya di sini. Nah, jadi di sini ada dua jenis barang. Yang pertama steel, yang kedua sidewall vendors. Oke. Dimana kedua ini elastisitasnya itu, elastisitas supply-nya itu berbeda. Yang pertama di sini inelastis ya, supply-nya itu hampir vertikal lah ya bisa dibilang. Tapi nggak vertikal banget kan, kalau vertikal banget dia itu kan inelastis sempurna kan. Nah, kalau yang satunya lagi yang sidewall vendors ini dia itu horizontal ya, hampir horizontal. Kan kalau apa elastis sempurna itu horizontal banget kan, tapi ini hampir horizontal. Berarti ini kemungkinan elastis lah ya. Ini tuh inelastis yang pertama yang A ini. Nah, yang pertama di sini itu baja ya, steel producer ya, produsen baja ya. Yang kedua di sini sidewalk vendors, apa sih ini, pembuat trotoar gitu lah ya. Nah, di sini tuh asumsinya begitu. Asumsinya itu baja ini inelastis. Terus kalau sidewalk ini dia itu ya sebaliknya lah ya di sini. Nah, di sini yang kita bahas satu dulu, kita bahas baja dulu ya. Di sini baja itu inelastis. Kenapa? Karena ya mungkin dalam proses pembuatannya dia itu rumit banget ya, susah gitu loh. Dan ketika investasi yang dikeluarkan oleh produsen baja itu tadi, jadi dia udah investasi nih, udah ngeluarin uang buat produksi baja gitu lah bisa dibilang. Itu kan nggak dalam jangka pendek ya, ini kita bahas dalam jangka pendek.
itu kan susah diubahnya buat jadi barang lain, susah juga buat dibalikin seperti semula, ya kan? Sehingga apa? Ya dalam jangka pendek di sini diasumsikan, makanya elastis, inelastis di sini diasumsikan. Karena itu kaku gitu loh. Kayak barangnya udah jadi, mau dijadiin benda lain itu prosesnya itu lama banget. Jadi nggak elastis gitu loh. Ya kan? Atau dikembalikan ke seperti semua juga ya udah nggak bisa gitu loh. Ya makanya di sini dikatakan inelastis gitu. Kaku. Nah, jadi di sini ketika ada teks ya terhadap produsen baja itu tadi ya, steel producer ini, yang terjadi ada lagi nih. Oh ya, ini teksnya ini dikenakan ke produsen ya, karena dia mempengaruhi kurva supply kan. Kalau mempengaruhi kurva demand itu berarti teksnya itu dikenakan ke siapa? Ke konsumen gitu. Oke. Jadi bisa lihat di sini selisih antara P1 dan P2 di sini ya. Ini tuh nggak begitu jauh nggak sih? Tapi kita lihat di sini ya. Di sini kalau P3 itu berarti di sini kita ambil P3 itu di sini. Ini P3. Nah, tapi kita lihat di sini ada P3 ya. P3-nya di sini, gue tambahin di sini. Ini tuh selisihnya tuh jauh nih, lumayan ya. Jadi lebih P1 ke P3 ini gede kan selisihnya kan. Tapi P1 ke P2 ini selisihnya deket kan. Selisih antara P1 dengan P3 inilah burden yang ditanggung oleh produsen. Ini produsen nih, gue tandain P. Beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Sementara selisih antara P1 dengan P2 inilah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Ini C, burden yang ditanggung oleh konsumen. Nah, di sini kita lihat nih, ketika kurva supply-nya inelastis, ini inelastis kan, besarnya burden yang ditanggung oleh produsen ya di sini akan lebih besar kan dibanding dengan yang burden yang ditanggung oleh konsumen. Nah, kita lihat di sidewalk seperti apa. Nah, kalau di sidewalk ya di sini, ini berarti P3-nya itu saya nanti dulu ya, kita bahas pelan-pelan dulu. Nah, di sidewalk sini karakteristik industrinya itu mungkin kayak ya berbeda lah ya sama baja itu tadi, ya udah jelas lah. Nah, produsen sidewalk vendor saja lah ya, masa produsen trotoar itu gimana sih maksudnya. Nah, jadi sidewalk vendors ini ya, itu kalau misalnya dia dikenakan tax ya, dia itu bisa dengan mudah memproduksi barang lainnya. Misal kayak bahan baku bangunan atau material gitu. Nah, jadi dia itu intinya ya di sini ya, intinya tuh di sini tuh asumsi semua sih. Sebenarnya gue juga nggak tahu ini gimana aslinya itu benar kayak gitu atau enggak. Di sini asumsinya gitu ya. Asumsinya yang di sidewalk vendors ini tuh elastis ya, karena itu mungkin kayak dari karakteristik industrinya itu ya, ini tuh barangnya itu ya mungkin bisa diubah lagi gitu loh. Ketika dia udah produksi barang ya, dia tuh bisa ubah barang itu jadi benda lain gitu. Misalnya contoh, misal di sini kan sidewalk vendors kan bisa jadi bahan baku bangunan atau material gitulah pokoknya ya. Ini kita bahas di sini mengenai ini ya, kurvanya ya. Intinya dia tuh asumsinya di sini elastis gitu. Jadi dia itu bisa dengan mudah merubah investasi ya kan yang udah dilakukan, sehingga kurvanya itu akan cenderung elastis kan. Di sini fleksibel elastis itu. Nah, ketika ada pajak yang dikenakan ke produsen ya, ini dia mempengaruhi kurva S, berarti pajaknya itu dikenakan ke produsen. Ketika dia mempengaruhi kurva demand, maka pajaknya itu dikenakan ke konsumen gitu ya. Dari tadi awal udah dibahas kan, diulang-ulang terus. Nah, oke. Nah, lanjut lagi. Ketika ada pajak yang dikenakan ke produsen, ke sidewalk vendors ini ya, nah di sini tuh yang terjadi malah sebaliknya. Pajak yang ditanggung oleh konsumen itu akan lebih besar daripada pajak yang ditanggung oleh produsen. Bisa kita lihat dari selisihnya juga. Ini P1 ke P2 ini dia
pajaknya yang ditanggung oleh konsumen. Nah, ini P3 kita tambahin berarti dia di sini ya, sekitar sini ya. Berarti P3 itu sekitar segini aja. Nah, ini yang ditanggung oleh produsen, beban pajaknya. Burden yang ditanggung oleh, di sini burden yang ditanggung oleh produsen, di atas burden yang ditanggung oleh konsumen. Jadi berbanding terbalik kan sama yang tadi kan, antara inelastis dengan elastis. Ya kan, ya kan. Nah, jadi ketika kurva supply-nya elastis ya, seperti yang B ini, sidewalk vendors ini dalam kasus sidewalk vendors, maka konsumen itu akan jauh lebih besar pajaknya dibandingkan daripada produsen. Atau dengan kata lain, pihak yang memiliki kurva yang lebih inelastis, maka dia itu akan menanggung beban pajak yang lebih banyak. Dan sebaliknya, pihak yang punya kurva lebih elastis, maka burden pajaknya itu akan jauh lebih kecil.